Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ali Fitriawati, berasal dari kelas 11 MIPA 5, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linier. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan membahas apa itu program linier dan membahas satu soal tentang program linier. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Definisi program linier dua variabel. Program linier adalah suatu metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem perjaksamaan linier dua variabel. Tujuan program linier itu sendiri adalah mencari penyelesaian optimum yang dapat berupa nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang disebut fungsi objektif atau fungsi sasaran. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel adalah 1. Ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kedua, cari nilai dari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Ketiga, gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Keempat, arsip daerah yang bukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal dari program linier, yaitu berbentuk bangun apakah pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaannya ada 4, yaitu 1. 2X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 40. Yang kedua, X tambah 2Y lebih kecil dari atau sama dengan 40. X lebih besar dari atau sama dengan 0. Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Jawabannya, cara yang pertama adalah kita mencari titik potong atau TP dari X dan Y pada persamaan 1. Apabila kita mencari titik potong X, kita mengganti Y 0. Apabila kita mencari titik potong Y, kita mengganti X dengan 0. Kita garisi seperti ini teman-teman. Seret, seret. Ini X, ini Y. Kita cari titik potong X dulu, X 0. Pertidaksamaan ini diganti dengan persamaan. Jadinya 2X ditambah Y sama dengan 40. Nah, untuk mencari titik potong X, kita ganti Y dengan 0. Jadinya 2X ditambah 0 sama dengan 40. 2X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 2, 20. Jadi X adalah 20, jadi titik potongnya adalah 20,0. Nah, sekarang kita cari titik potong Y dengan mengganti X dengan 0. Kita tulis lagi persamaan yang ini, 2X ditambah Y sama dengan 40. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 40. Y sama dengan 40. Jadi titik potong Y adalah 0,40. Nah, persamaan 1 sudah. Sekarang pertidaksamaan yang 1 sudah. Sekarang pertidaksamaan yang nomor 2. Mencari titik potong X dan Y. Yang kedua, caranya sama teman-teman. Kita, ini 40. Ketika mencari nilai X, kita ganti Y dengan 0 dan sebaliknya. Kita gini. Ini X, ini Y. Kita jadikan persamaannya. Jadinya X ditambah 2Y sama dengan 40. Kita cari X dengan mengganti Y 0. X ditambah 2Y sama dengan 40. Y sama dengan 20. Jadi titik potong Y, maaf di sini ya, titik potongnya adalah 0,40.
40. Sini 20. Maaf, ini 20 teman-teman. Cari titik potong sumbu X, yaitu kita tulis persamaannya lagi. X tambah 2Y sama dengan 40. X ditambah 2 dikali 0, Y-nya ganti dengan 0. 40 X sama dengan 40. X-nya ketemu nih, 40. Nah, jadinya titik potong sumbu X adalah 40,0. Nah, yang ketiga, mencari daerah X lebih besar atau sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari 0 berada di atas ya, sebelah kanan. Sebelah kanan dari sumbu Y. Dan untuk nomor 4 dan untuk Y lebih besar dari 0 terletak di sebelah Y lebih besar dari 0, berarti di atas sumbu X. Sebelah atas sumbu X. Nah, hampir lupa nih teman-teman. Ketika sebelah kanan sumbu Y dan sebelah atas sumbu X, berarti ini terletak pada kuadran 1. Nah, setelah kita mencari titik potong sumbu X dan Y1, 2 dan terletak di mana sih? Pertidaksamaan X lebih besar dan Y lebih besar atau sama dengan 0 pada kuadran berapa? Sekarang kita gambar koordinat kartesiusnya. Oke, nah teman-teman, kita sekarang gambar koordinat kartesius. Nah, kita ya. Maaf ya kalau tulisannya sedikit lengkot teman-teman. Kan yang pertidaksamaan yang ketiga dan keempat terletak pada kuadran 1, otomatis daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP berada di kuadran 1 teman-teman. Sekarang kita gambar kuadran yang 1. Kita kelipatan 5 saja ya gambarnya, soalnya jangan terlalu banyak-banyak, nanti tidak cukup ya. Ini 30 lah di situ, 35, 40. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Nah, teman-teman, sekarang kita tarik garis dari titik potong pertidaksamaan yang 1. Titik potong X 20,0 jadi di sini, dan titik potong Y adalah 0,40 jadinya di sini. Sekarang kita garisi. Nah, ini untuk pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 40. Nah, persamaan 1 sudah. Sekarang pertidaksamaan yang 1 sudah. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. Titik potong sumbu X 40,0 di sini, dan titik potong sumbu Y 0,20 di sini. Sekarang kita tarik garis dari sumbu Y ke ini untuk pertigaan X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 40. Nah, setelah itu kita uji titik potong. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita uji titik
0,0. Maksudnya uji titik itu gimana sih? Kalau gini teman-teman, kalau uji titiknya benar, maka daerah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian melewati titik 0,0 di sebelah sini contohnya. Kalau bukan, jadi tidak melewati titik 0,0 atau di sini. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama adalah ini 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 40. Untuk uji titik 0,0, kita X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya diganti dengan 0 lebih kecil sama dengan 40 dan X lebih kecil 0 lebih kecil dari 40. Benar kan? X itu lebih kecil atau sama lebih kecil dari 40. Untuk persamaan yang pertama, kita arsir yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Gini. Set, set. Nah, yang putih itu DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita uji titik juga 0,0. Soalnya X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 40. 0 lebih kecil dari 40. Benar kan? Bahwa 0 lebih kecil dari 40. Jadinya melewati daerah yang melewati titik 0,0. Jadi kita arsir yang daerah bukan pertidaksamaannya. Ini juga ya tadi. Nah, untuk pertidaksamaan ketiga dan keempat berada di kuadran 1. Jadi kuadran apapun selain kuadran 1 bukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP, kita coret. Set. Ini bukan ya kuadran ini. Yang ini juga, yang ini juga. Nah, dan daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih teman-teman, daerah yang kosong, daerah yang bukan diarsir. Yang mana? Yang ini dong, yang kosong. Nah, kita tulis ya, yang ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, berdasarkan daerah himpunan penyelesaiannya ini berbentuk di sini ya. Trapesium. Nah, selesai deh. Oke, teman-teman sudah mengerti kan bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian beberapa pertidaksamaan linear dua variabel? Mungkin teman-teman kurang jelas, bisa dilihat gambar di link deskripsi ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ketika gambarnya bengkong, maaf ucapannya terlalu belibet-libet. Maaf ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.